Baik, berikutnya kita akan bahas topik tentang pengertian industri hasil hutan. Sebelum masuk kepada pengertian industri hasil hutan, saya ingin mengingatkan kita semua definisi dari hasil hutan itu sendiri. Mari kita sama-sama lihat Undang-Undang tentang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, Bab 1 Pasal 1. Di sana dinyatakan bahwa hasil hutan adalah benda-benda hayati, non-hayati, dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan. Nah, oleh karena itu, pendekatan yang saya gunakan terkait dengan definisi industri hasil hutan adalah industri yang mengolah bahan hayati, non-hayati, dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan. Mata kuliah industri hasil hutan ini akan membahas industri hasil hutan yang mengolah benda hayati dalam bentuk kayu, atau sering juga dikenal sebagai industri pengolahan kayu, disingkat sebagai IPK. Nah, di dalam perkembangannya, pemerintah mendorong pengembangan industri pengolahan kayu dengan beberapa tujuan. Yang pertama, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan kayu olahan dalam negeri. Hal ini seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia. Karena itu, tentu saja kebutuhan penduduk untuk perumahan pun akan semakin meningkat. Dan kayu, khususnya kayu olahan, itu adalah merupakan salah satu komponen yang dibutuhkan dalam pembangunan perumahan. Yang kedua, tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai tambah. Bayangkan, ya, kalau kita ingat zaman dulu sebelum ada teknologi pengolahan kayu, masyarakat zaman dulu itu menggunakan kayu dalam bentuk kayu bundar atau log. Buktinya bisa kita lihat pada beberapa bangunan masa lalu yang didirikan pada zaman terutama kerajaan, di mana ada bagian-bagian dari rumah, gedung, atau istana, bahkan masjid ya yang dibangun pada saat itu masih menggunakan balok sebagai penahan dari bangunan itu, menggunakan kayu dalam bentuk kayu bundar atau log, begitu ya. Nah, tentu saja ini akan berbeda nilainya ketika log itu dikonversi atau dirubah dengan menggunakan teknologi menjadi kayu dalam bentuk lain, misalnya dalam bentuk papan, kaso, reng, balok, bahkan sampai ke kayu komposit, yang kita kenal sebagai salah satunya adalah kayu lapis misalnya, di mana nilai tambah dari kayu gergajian dan kayu komposit itu lebih tinggi dibandingkan dengan nilai kayu pada saat masih dalam bentuk kayu bundar atau log tersebut. Yang ketiga, tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan atau penerimaan devisa negara. Tentu saja karena di dalam perdagangan ya, baik komoditas kayu maupun komoditas lain akan selalu ada apa yang disebut dengan pajak untuk pemerintah, untuk negara begitu. Nah, apalagi kalau misalnya produk kayu olahan ini diekspor ke luar negeri begitu. Tentu saja hal ini akan menambah devisa negara. Bahkan kalau kita masih ingat ya, sebelum terjadinya
apa yang disebut dengan reformasi di negara kita, penghasilan atau devisa negara dari hasil hutan itu berada pada posisi kedua setelah tambang, begitu ya. Nah, jadi zaman dulu ya kita cukup bangga lah dengan keberadaan hasil hutan ya, yang bisa menempatkan dirinya sebagai penyokong devisa negara nomor 2 setelah tambang. Kemudian setelah reformasi, kondisinya berbalik arah memang ya, sedikit mengalami perlambatan ya, pertumbuhan industri pengolahan kayu di Indonesia seiring dengan menurunnya luasan kawasan hutan ya, akibat berbagai hal yang sebetulnya tidak kita inginkan bersama. Misalnya deforestasi ya. Kemudian yang keempat, tujuannya adalah mendorong pertumbuhan pembangunan. Tentu saja hal ini terkait dengan keberadaan industri pengolahan kayu itu sendiri. Jadi pada saat satu industri pengolahan kayu masuk ke satu wilayah, didirikan di satu tempat, maka otomatis ya wilayah sekitarnya itu akan bertumbuh begitu. Misalnya tumbuh segera mengikuti itu perumahan misalnya ya, karena tentu saja karyawan yang bekerja di industri itu kan butuh tempat tinggal. Kemudian pusat-pusat ekonomi ya, misalnya pasar ya, yang tentu saja menyediakan kebutuhan sehari-hari para karyawan dari industri itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah mempercepat alih teknologi. Nah, ini terkait dengan penggunaan mesin, ya, alat-alat industri yang sebagian besar pada saat itu masih didatangkan dari luar negeri. Jadi pada saat mesin atau alat itu datang ke industri pengolahan kayu yang ada di negara kita, maka biasanya diikuti oleh staf ahli ya, atau tim tenaga ahli dari pembuat mesin ya, atau alat di industri pengolahan kayu itu sendiri. Sehingga tim tenaga ahli ini mereka akan mendidik tenaga ahli atau karyawan yang berasal dari kita, dari Indonesia, dengan harapan apa? Dengan harapan suatu saat teknologi itu kita kuasai, kemudian kita tidak perlu lagi bantuan dari tenaga ahli yang berasal dari luar negeri tersebut, begitu. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya hutan. Jelas ya. Ini kaitannya dengan pemanfaatan kayu dalam bentuk kayu bundar menjadi kayu gergajian atau kayu komposit. Semakin efisiensi ya pemanfaatan sumber daya hutan ya, karena tidak tidak harus selalu menggunakan kayu berdiameter besar yang ada di hutan alam, tetapi bisa menggunakan kayu diameter kecil yang berasal dari hutan tanaman atau hutan rakyat. Dengan adanya teknologi atau inovasi industri pengolahan kayu saat ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah menambah lapangan kerja. Nah, ini artinya bahwa keberadaan industri pengolahan kayu di suatu wilayah itu tentu saja akan menyerap, ya, akan membutuhkan banyak tenaga kerja yang biasanya yang diutamakan itu adalah penduduk lokal atau masyarakat yang ada di sekitar industri pengolahan kayu itu sendiri. Nah, mari kita lihat sejarah sumber bahan baku industri pengolahan kayu yang ada di Indonesia khususnya ya. Walaupun di luar negeri saya rasa sama saja sebetulnya kondisinya. Apalagi terkait dengan perubahan sumber bahan baku dari yang semula hutan alam ya, berubah menjadi hutan tanaman atau hutan rakyat. Kalau dari sekilas ya, dari gambar atau foto yang ditampilkan ini kita bisa
paham bahwa dari sisi ukuran maupun kualitas ini sudah terjadi ya perubahan, di mana pada saat kayu masih banyak misalnya dari hutan alam, maka ukuran diameternya juga besar-besar, kemudian tentu saja kualitasnya juga sangat baik begitu ya, dibandingkan dengan saat ini. Manakala sumber bahan baku kayu itu berasal dari hutan tanaman atau hutan rakyat dengan diameter kecil dan kualitas yang lebih rendah. Termasuk dalam proses misalnya pengangkutan ya, distribusi kayu dari hutan ke industri. Kalau dulu pada saat hutan alam kita masih bagus, masih banyak kayunya, maka pada saat itu dibutuhkan alat transportasi yang sangat besar, ya, mobil-mobil besar seperti gambar di bawah kiri ya, ini. Namun pada saat beralih ke penggunaan kayu yang berasal dari hutan tanaman atau hutan rakyat, ya kita cukup menggunakan mobil-mobil kecil ya seperti kendaraan bak terbuka untuk mengangkut kayu dari hutan ke lokasi industri pengolahan kayu itu sendiri. Nah, elemen sebagai bahan baku industri itu sudah dipetakan sebelumnya oleh seorang ilmuwan dalam bidang ilmu dan teknologi kayu ya yang terkenal. Beliau namanya Mara ya. Pada tahun 1969 Mara sudah membuat satu tabel prediksi pemanfaatan kayu dari elemen yang memiliki ukuran besar yang kita kenal sebagai kayu bundar atau logs ya, kemudian sampai ke ukuran yang paling kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang yang disebut dengan selulos, kecuali kalau sudah kita lihat di bawah mikroskop gitu ya dalam unit satuannya. Nah, di dalam tabel Mara ini, ya ini tabelnya sering dikenal atau sering disebut sebagai tabel Mara, dijelaskan bahwa elemen kayu sebagai bahan baku industri itu tidak hanya dihasilkan dari kayu berukuran besar yang disebut dengan kayu bundar atau logs itu, ya, tetapi bisa juga menggunakan bahan-bahan limbah lainnya atau bahan-bahan yang tidak digunakan untuk membuat kayu gergajian ataupun plywood ya, kayu lapis. Nah, lebih jelasnya ya, kita lihat bahwa di dalam tabel ini untuk kayu gergajian dan kayu lapis maka dipersyaratkan memang materialnya itu berasal dari kayu bundar atau logs ya. Nah, sementara untuk produksi selain itu ya, bisa menggunakan apa yang disebut dengan limbah dan turunannya dalam bentuk flax misalnya, salt veneer, chips, flax, excelsior, strand, particles. Ya, di mana elemen yang barusan saya sebutkan itu bisa diperoleh dari sisa-sisa potongan atau limbah dari industri gergajian maupun industri veneer ya, industri kayu lapis. Nah, kemudian berikutnya adalah fiber bundles, paper fibers, wood flow, dan cellulose. Khusus untuk yang terakhir ya, 4 saya sebutkan terakhir barusan pada saat kita membutuhkan atau ingin membuat elemen kayu dalam bentuk serat hingga selulose, tentu saja dibutuhkan teknologi yang lebih canggih ya dibandingkan hanya untuk menghasilkan flax sampai ke partikel yang 6 jenis elemen sebelumnya. Nah, bahkan di kotak terakhir, Mara itu menuliskan lambang tanda tanya. Artinya pada tahun 69 beliau sudah memprediksi bahwa akan ada turunan ya
dari selulose yang bisa digunakan sebagai sumber bahan baku industri pengolahan kayu. Nah, dan rasanya kita sepakat, ya salah satu yang sekarang ada di kotak bawah terakhir itu mungkin ya apa yang kita kenal sekarang sebagai nanoselulose itu. Nah, gambar ini sebetulnya memberikan penjelasan kepada kita terkait dengan tabel elemen kayu di atas yang ditulis oleh Mara tahun 1969. Jadi pada dasarnya bahwa penamaan elemen ini dikaitkan dengan sizing atau ukuran dimensi dari masing-masing elemen kayu itu sendiri. Nah, pada beberapa dekade terakhir, seorang teknolog wood science and teknologi ya dari Jepang itu membuat sebuah model transition of raw material for food-based panels, di mana di dalam makalahnya beliau menyampaikan bahwa sudah terjadi peralihan bahan baku industri kayu saat ini. Dan menurut saya ini menjadi peluang serta tantangan khususnya bagi negara kita ya di masa depan. Karena apa yang dimaksud dengan agrofiber atau sumber bahan serat dari pertanian ini kan banyak di Indonesia dibandingkan dengan negara Jepang misalnya. Dan itu sangat berpotensi ya untuk menjadi bahan campuran pada saat kita membuat produk panel berbahan baku kayu. Artinya ada proses penggabungan ya, dan kita kenal sebagai industri teknologi kayu komposit. Nah, kalau recycle itu biasanya memanfaatkan kayu-kayu yang sudah lama, kemudian ada proses renovasi misalnya di perumahan, sisa-sisa kayu yang digunakan itu dimanfaatkan kembali. Tentu saja kalau terkait dengan kayu berdiameter besar itu kan sudah cerita kita masa lalu. Kita sudah masuk ke small diameter dan less use, low quality yang kita kenal di dalam slide sebelumnya sebagai sumber bahan baku yang diperoleh dari hutan tanaman kita. Ya, jadi tentu saja ke depan ini menjadi suatu sekali lagi menjadi peluang dan tantangan untuk mengembangkan produk-produk industri pengolahan kayu di Indonesia.